udah bisa Pak. Oke. Saya udah taruh worksheet ya, di situ bisa Anda coba, ada soal yang udah bisa dikerjakan, ya ada yang belum sih, tapi ya bisa Anda lihat. Ini ada setting dari mana? Oh, Gema Pratama sama Siti Kamilia. Oke, nanti saya. Naufal, nanti ada masalah dengan Zoom-nya. Oke. Nggak ada pertanyaan, sedih saya mengulang yang hal-hal penting yang kita bicara guru yang lalu. Jadi mengenai validity ini adalah hal penting, nggak bicara logik, berarti kita bicara mengenai validity. Ada dua ide di sini, dua notion berbeda. Yang kakinya dua ini yang itu yang semantic validity. Jadi sini bicara mengenai misalnya di sini kita ada di sebelah sini ada jumlah premis, ini ada kesimpulan di sebelah kanan. Yang dikatakan premis ini entail kesimpulan, atau saya bisa menyimpulkan sesuatu dari premis yang sebelah kiri, itu terjadi kalau setiap interpretasi dari premis, ya, di setiap dunia di mana kita menginterpretasikan premis-premis ini, artinya di mana premisnya true, maka kesimpulannya juga true. Ya, jadi berarti beda-beda logik, berarti beda-beda interpretasinya. Bagaimana cara kita menginterpretasikan rumus-rumus yang sebelah kiri, ya. Kalau di interpretasi itu membuat semua rumus yang true yang sebelah kiri, maka yang kanan juga true, maka katakan si premis ini entail kesimpulan ini secara semantik. Ya. Sini tidak bicara mengenai bagaimana prosedurnya, bagaimana efisiensinya, itu tidak. Itu hanya bicara mengenai meaning saja. Jadi para kita menginterpretasi itu kan memberi nilai, memberi makna. Ya, itu. Yang notion kedua itu yang produk teoretik yang kakinya cuma satu. Nah sini mulai bicara mengenai ada prosedur formal. Kira-kira sinonimnya apa kalau kita mengenai formal procedure ini? Seseorang coba kasih sinonimnya formal procedure. Kalau bicara mengenai formal procedure, bicara mengenai apa? Misalnya algoritma, ya. Kalau kita ngomong mengenai formal procedure, berarti kita bicara mengenai algoritma. Jadi udah mulai ngomongin apakah efisiensinya seperti apa, butuh menggunakan apa, itu dari yang varietas teoretik. Jadi ini berdasarkan pada pengertian bahwa ada satu prosedur formal, satu algoritma yang dipakai untuk menurunkan kesimpulan dari premis. Jadi sini kita bicara mengenai ada satu proses inference. Ya, inference itu membuat kesimpulan dari yang sudah ada, membuat kesimpulan baru, membuat hasil baru. Nah, sini dengan logik yang berbeda-beda, itu beda-beda algoritmanya, ada beda formal procedure-nya. Masih biasa kalau yang proof teoretik ini biasa dikasih subscript di bawah I, itu yang prosedur I-nya di sini yang menentukan ini. Jadi beda logik, beda I-nya. Nah, kedua notion ini maunya satu sama lain saling imply, artinya kalau berlaku semantic validity, kita mau juga berlaku proof theoretic validity. Ya. Demikian juga kalau saya dapatkan yang validitas menurut proof teoretik, mau juga dapatkan validitas yang secara semantik. Maunya seperti, tapi kadang-kadang
yang proof teoretik ini tidak cukup powerful sehingga apa yang bisa dia turunkan itu belum tercakup semua daripada yang bisa kita tangani secara semantik. Jadi itu yang nanti kita lihat ini perbedaannya di situ bisa menunjukkan berbagai situasi yang nanti kita lihat di lapangan itu kita mendapatkan ada logik yang punya algoritma yang cukup powerful. Powerfulnya itu nanti kita lihat ada pengertian dia komplit apa tidak, dia sound apa tidak. Ya, itu kaitan dengan semantik predikti ini. Nah, dari yang segi tadi semantik validity itu kita mengatakan suatu knowledge base. Knowledge base ini menurut Anda knowledge base itu mencakup database yang tidak? Anda kan belajar ada kuliah database. Knowledge base ini biasanya Anda belajar waktu udah di kuliah AI, sistem cerdas kan baru mulai ngomongin knowledge base karena ini ya kalau bicara knowledge base itu termasuk database. Database itu kan salah satu bentuk khusus dari knowledge base. Misalnya yang Anda belajar di kuliah basis data itu knowledge ini disimpan dalam bentuk tertentu. Bentuknya apa? Yang Anda belajar database relasional misalnya kan, ya kan? Berarti semua data atau semua knowledge itu disimpan dalam tabel kan, atau yang disebut relasi itu dalam bentuk tabel. Tapi kalau knowledge base secara umum, knowledge itu disimpan dalam bentuk apa? Jadi umum dari relasional ini. Halo, Anda udah belajar kan? Lebih umum dari database relasional itu apa? Tidak disimpan dalam bentuk tabel saja, tapi bentuk apa ini dari segi sudut pandang sudut data misalnya. Knowledge base itu bentuknya apa? Disimpan dalam bentuk apa? Apa struktur yang lebih fleksibel daripada tabel? Graf, ya kan? Graf. Yang lebih umumnya Anda belajar juga di studi data algoritma itu. Graf itu suatu struktur sangat fleksibel, itu biasanya dipakai untuk menyimpan knowledge. Ya, makanya nanti Anda bicara knowledge base, bicara mengenai graf. Maka ada graphical model segala macam itu di situ. Sebenarnya ada suatu bentuk umum daripada bentuk tabel saja relasional kita kenal di database biasa. Ya. Jadi knowledge base ini mencakup itu juga. Jadi kalau Anda punya suatu knowledge base, apakah bisa kita lalu mengatakan knowledge base ini entail alpha? Alpha itu bisa suatu kesimpulan, suatu kalimat baru yang bisa kita turunkan atau kita simpulkan dari knowledge base yang ada. Nah, kalau dikatakan KB ini knowledge base ini mengentail alpha, artinya apa? Artinya dalam setiap interpretasi dari knowledge base ini, dari setiap kita memberi makna kepada database kita atau knowledge base kita, maka alpha itu juga akan bermakna true kalau si KB-nya itu true. Ya. Jadi alpha akan true di semua dunia di mana KB-nya true. Ya. Jadi kita bisa mengatakan apa yang disimpan di KB ini semuanya adalah true, maka alfa juga harus true. Dan kalau demikian maka kan KB ini mengentil alfa. Ya. Jadi tidak bisa terjadi KB-nya true, alfanya tidak. Ya. Kalau KB-nya true maka alfa juga harus true. Karena jadi true-nya si alfa ini selalu mengikuti true-nya KB. Tapi bisa terjadi KB-nya false tapi alfanya true. Ya, ini masih entel. Entel itu mengatakan bahwa di semua dunia, di semua interpretasi artinya ya, di mana KB-nya true, alpha harus true. Itu kita kan entail. Nah, dengan bicara mengenai dunia yang bikin knowledge base kita true, juga membuat alfanya true tadi itu, jadi tadi ada KB. Jadi KB ini true di suatu dunia,
alfa juga true dunia tersebut untuk semua dunia, untuk semua interpretasi seperti itu. Nah, ada dunia yang bikin KB-nya tidak true. Nah, dunia seperti itu bukan model. Dunia yang bikin KB true itu kita sebut model. Jadi adalah bisa kita anggap sepanjang dunia. Ya, structure words ini bicara mengenai interpretasi itu kan dunia seperti dunia kita hidup sekarang ini punya struktur, ya, yang dari situ kita bisa tentukan sesuatu true atau false. Nah, jadi model dunia di mana KB ini true itu katakan model untuk KB itu, ya. Jadi dan juga dunia di mana alfanya true kita katakan model untuk alfa. Ya. Jadi M adalah model dari alfa jika M true di model M ini. Nah, M ini adalah suatu dunia, suatu dunia itu kumpulan interpretasi gitu kan ya. Jadi kalau saya membuat suatu pernyataan misalnya si A itu adalah seorang aktor, true atau false. Mungkin dunia ini si A ini memang aktor, tapi dunia lain dia bukan aktor, tapi katakanlah adalah seorang masinis misalnya. Ya. Jadi ini dunia sini adalah tempat kita bisa menentukan sesuatu true atau false. Ya. Dan dunia membuat sesuatu itu true dikatakan model untuk sesuatu itu. Ya. Nah ini jadi kita kasih model sini M dari suatu alfa ini adalah kumpulan semua model dari alfa, artinya kumpulan semua dunia yang membuat alfanya true. Oke, sehingga tadi definisi bahwa KB ini mengentel alfa bisa kita nyatakan seperti berikut. Jadi model dari KB itu subset dari modelnya alfa. Ini karena kalau kita gambar ini dalam diagram Venn seperti ini modelnya untuk yang KB ada di sini. Model untuk alfa itu yang lebih besar ini. Jadi kalau kita punya interpretasi yang bikin alfanya KB-nya true karena alfa yang bikin alfa itu sekian banyak nih yang bisa bikin alfanya true, yang bikin KB-nya true lebih sedikit ya di subset dari alfa. Jadi kalau demikian terjadi berarti si kan modelnya bagi KB di subset dari modelnya si alfa ini. Ya, jadi maka si KB mengentel alfa. Karena kalau KB true, alfa pasti true kan ini ada di dalam alfanya. Tapi kalau ada suatu tempat di mana alfanya true, KB-nya bisa tidak true, misalnya di luar sini ini. Jadi bisa terjadi ya. Ya, di sini misalnya di sini KB-nya false tapi alfanya true. Yang penting di sini bahwa apabila KB true, alfa juga true. Nah, ini yang katakan ini. Jadi ini yang entelnya situ. Nah, kalau yang interpretasi yang kedua yang mengenai validitas secara proof teoretik itu kita bicara suatu formal procedure I, yaitu kita bisa menurunkan alfa mengikuti algoritma atau formal procedure I ini sehingga kita bisa katakan KB itu mengentel alfa secara proof teoretik ya lewat algoritma I ini. Berarti bahwa alfa bisa diturunkan dari knowledge base menurut prosedur I. Seperti Anda ada database gitu, Anda lakukan query, lalu dapatkan jawaban kan, query-nya memberikan jawaban. Nah, berarti si query ini adalah alfanya ini, hasilnya adalah alfa ini diturunkan dari database Anda ini. Ya, berarti katakan bahwa database Anda itu mengentel si alfa ini ya, karena Anda bisa turunkan pakai prosedur I, enter secara prosedur I. Nah, sehingga prosedur I ini lalu bisa dilihat dari dua aspek ini yang kita udah kemarin juga lihat, bisa sound, bisa complete. Ya, kalau sound berarti si prosedur ini apa yang diturunkan oleh prosedur ini juga memang di enter secara semantik. Ya. Jadi apa yang diturunkan oleh alfa oleh I ini memang sesuai dengan dunia yang sebenarnya. Itu mau dikatakan. Kalau komplit berarti apapun yang bisa kita interpretasikan dengan benar menurut dunia kita ini bisa diturunkan oleh si prosedur I ini. Jadi katakan komplit. Jadi I itu bisa mengekspresikan semua hal yang memang true di dunia yang kita ingin bicarakan itu ya seperti itu.
Nah, salah satu prosedur formal yang biasa dibicarakan di ilmu komputer itu kita disebut dengan yang namanya decision procedure. Decision procedure itu suatu prosedur yang cuma bisa membuat jawaban true atau false. Yang kita ajukan pertanyaan, ajukan query, jawaban cuma yes apa no. Itu katakan decision procedure. Ya. Nah, ini hal yang penting karena banyak di ilmu komputer itu ujung-ujungnya akhirnya larinya ke situ. Karena komputer kita itu pada dasarnya cuma bisa jawab yes atau no, true atau false, ya kan, biner. Lalu kita buat dia menjadi lebih kompleks, tapi pada dasarnya itu semua adalah decision procedure sebenarnya. Jadi kalau kita ingin membuktikan sesuatu dan bisa terbukti menggunakan decision procedure, maka dia juga bisa dibuktikan menggunakan prosedur yang lebih umum. Kenapa demikian? Sebagai contoh misalnya, katakanlah ada problem, kita tanya, berapakah 3 tambah 4? Kan jawabannya 7, kita tahu. Tapi sekarang misalnya sistem kita itu hanya bisa melakukan decision procedure, berarti dia cuma bisa jawab yes atau no. Jadi problem saya yang saya ingin memecahkan masalah berapakah 3 tambah 4, itu bagaimana bisa kita wujudkan menjadi pertanyaan jawabannya yes atau no. Jadi saya hanya kasih Anda program yang kalau ditanya dia bisa jawab yes atau no. Bagaimana program ini bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan berapakah 3 tambah 4? Bisa nggak? Ini komputer kita Anda tahu kan hardware-nya itu pada dasarnya cuma bisa on atau off, one atau zero, true atau false saja. Tapi kok bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan kayak tadi, berapa 3 tambah 4? Dia bisa jawab 7. Bagaimana bisa terjadi? Ini bagaimana saya kasih Anda program yang bisa jawab yes atau no. Bagaimana program tersebut bisa dipakai untuk menentukan berapakah 3 tambah 4? Pakai operasi bit bukan, Pak? Operasi apa? Operasi bit. Kayak jadi kan kalau di komputer 3 sama 4 itu di 3 tambah 4 operasikannya dalam bentuk bit kan, Pak. Dimana bit itu isi 0 sama 1 yang sebenarnya mungkin bisa diinterpretasikan pakai protokol juga. Misalkan bit paling kanannya itu 0, berarti dia bit paling kanan yang false, dia bisa pasti 0 gitu Pak. Nah, berarti kan ya Anda harus punya prosedur menentukan bit paling kanan itu. Ini kita nggak punya. Ya tadi itu hanya bisa jawab yes no saja itu. Coba sekarang secara lebih umum saja coba jawab pertanyaan tadi. Saya kasih Anda program, pertanyaannya pun akan dijawab dia, dia cuma jawabnya yes apa no. Ya, kayak ada orang nih kalau ditanya dia cuma jawab iya apa tidak gitu. Tapi kalau Anda tanya apapun dia akan jawab iya apa tidak. Gitu. Nah, bagaimana itu bisa Anda pakai untuk menjawab problem berapakah 3 tambah 4? Kalau kamu tanya ke dia berapa 3 tambah 4, dia nggak bisa jawab. Jawabnya cuma iya apa no, yes apa no saja. Nah, bagaimana kita bisa dipakai supaya akhirnya kita bisa menyimpulkan 3 tambah 4 itu 7. Bagaimana bisa menemukan jawaban dari pertanyaan 3/4 itu berapa dengan menjadi sejumlah pertanyaan ke sistem yang cuma jawabannya yes apa no. Jadi artinya problem yang umum itu diterjemahkan jadi suatu decision procedure. Bisa kan? Gimana coba? Contohkan saya. Ubah pertanyaannya, Pak. Apakah 3 tambah 4 ekivalen dengan 7? Ya, jadi pertanyaan seperti itu. Tapi kita nggak tahu 7 kan, coba-coba dulu. Apakah 3 tambah 4 sama dengan 1? Dia jawab enggak. Jadi jawaban dia, ya jujur. Apakah 3 tambah 4 sama dengan 2? Enggak. Kita juga nggak tahu jawabannya ya. Kita harus pura-pura nggak tahu jawabannya. Jadi kita akan tanya terus, apakah 3 tambah 4 itu 5? Tidak. Apa 3 tambah 4 6? Tidak. Apa 3 tambah 8? Tidak. Kalau kita lupa tanya apakah 3 tambah 4 7, kelewat ya nggak ketemu-temu jawabannya. Tapi kalau saya tanya berapa 3 4 apa sama 7, dia akan jawab iya. Nah, udah ketemu, berhenti. Berarti kita tahu jawabannya adalah 7. Ya. Jadi problem yang jawabannya itu tidak hanya yes atau no, itu bisa didapatkan dengan sejumlah pertanyaan yang jawabannya yes. Tapi cuma pertanyaannya jadi banyak kan ya.
Tadi kan kalau bisa jawabnya langsung 7 kan berapa 3,47 ya 7 udah selesai. Tapi kan ini jadi yes apa no sehingga pertanyaan jadi banyak. Itu persis seperti itu kita programming. Di Java Anda bisa tulis 3/4 sama yang 7, tapi di bawahnya di operasi mesin itu misalnya akan berubah menjadi tadi udah dibilang akhirnya menjadi operasi bit saja, ya bitnya 0 tambah 1. Jadi pada dasarnya seperti itu akhirnya ujung-ujungnya adalah permainan bit. Jadi pertanyaan kita yang logik yang secara umum itu nanti bisa lalu ujung-ujungnya ke decision procedure. Ya. Nah bagi yang udah ngambil DAA atau sering ngambil DAA nanti Anda lihat akhirnya algoritma itu dianalisa akhirnya menjadi namanya decision procedure juga. Ya, cuma ke yes apa no. Karena problem di umum itu selalu bisa diuraikan menjadi sejumlah pertanyaan yang jawabnya yes apa no. Oke, jadi sebenarnya itu. Jadi sehingga kita tinggal melihat aja di sistem procedure yes apa no. Jadi kalau di sistem procedure-nya ini berkaitan problem ini bisa suatu yang sound and complete, maka problem umumnya pun bisa. Kalau yang yes and no saja ini nggak bisa, apalagi yang lebih umum itu, ya seperti itu. Jadi basic bottom line-nya itu adalah di sistem procedure. Jadi ini menjadi alat teoritis yang sangat powerful untuk bisa menganalisa problem lebih umum. Ya, dasar rasanya ke situ juga. Oke. Nah nanti Anda lihat di logik ini juga kita nanti akan jadi logika kan hanya jawabnya true atau false. Tapi ini ingat itu bisa lalu untuk mengekspresikan problem yang tidak sekedar true atau false, ya, tapi akan menjadi sejumlah pertanyaan yang true atau false. Lalu kemarin kita lihat prosedur ini bisa sound and complete. Ya, kalau sound dia selalu memberikan jawaban yang benar, kalau complete dia selalu memberikan jawaban, tapi jawabannya bisa salah. Nah, jadi kita maunya sih yang prosedur atau algoritma yang sound and complete. Jadi dia bisa menjawab semua problem dan jawabannya juga selalu benar. Tapi kita tahu di dunia nyata itu tidak selalu kita bisa menemukan prosedur yang sound and complete. Nah, kalau tidak bisa dua-duanya, mana yang bisa Anda korbankan? Apakah Anda ingin yang nggak sound tapi komplit, atau lebih baik yang sound tapi tidak komplit? Mana di antara dua aspek ini yang bisa Anda kendorkan? Misalnya oke, nggak ada sound nggak komplit, ya oke deh. Yang sound saja tapi yang boleh nggak komplit. Atau Anda mau terima juga yang katakanlah yang penting komplit tapi boleh nggak sound gitu. Mana sih yang lebih penting? Menurut saya sound sih, Pak. Sound yang lebih penting ya. Jadi Anda mau terima yang penting sound tapi nggak komplit nggak apa-apa. Nggak komplit. Kalau saya sih kayaknya lebih mending sound-nya gitu. Oke, kenapa kalian mau terima yang nggak komplit? Kalau misalnya komplit kan bisa jadi salah dan kadang salahnya ini bisa fatal gitu bawanya. Iya, tapi sekarang kenyataannya kita memang nggak punya yang komplit gitu. Anda tadi kan bilang mau terima yang penting sound, tapi nggak komplit gitu kan. Tapi apa akibatnya ada proses seperti itu yang sound tapi nggak komplit? Akibatnya banyak pertanyaan yang mungkin nggak bisa dijawab. Ya, artinya sistem Anda jadi kurang ekspresif. Iya. Tetapi dia tidak pernah salah. Tidak pernah salah tapi. Ya gitu, seperti kayak misalnya kalau saya kasih Anda ujian, Anda mungkin nggak bisa jawab semua pertanyaan, tapi jawaban Anda semua benar. Gitu ya, seperti itu. Tapi ada juga orang bilang, ya nggak apa-apa deh, yang penting komplit, tapi nggak sound gitu. Ada juga begitu kan, pokoknya kalau dikasih ujian, semua soal dijawab, ya. Tapi ada yang salah. Ya, bisa juga seperti itu. Karena sekarang sistem yang sekarang banyak dipakai di AI itu, pakai neural networks itu jawabannya kan tidak selalu 100% benar. Itu nggak sound itu. Tapi problem apapun bisa diekspresikan pakai neural network, dikodekan gitu. Makanya analis ini sistem AI sekarang ini kadang-kadang kayak ada sistem yang
sistem informasi misalnya yang mengenal wajah orang misalnya seperti itu, kan dia bisa salah. Ya, misalnya komplain kan sekarang katanya program AI yang untuk mengenal wajah itu ada bias politiknya gitu. Jadi kalau nangkapin orang itu justru orang-orang tertentu yang katakan warna kulit tertentu itu lebih sering ditangkap daripada warna kulit yang lain misalnya. Nah itu kan ada bias yang sengaja mungkin atau memang dari datanya sehingga dia memang bisa bikin kesalahan gitu ya. Ada orang yang pokoknya kulitnya begini dianggapnya kriminal tapi sebenarnya itu tidak misalnya. Itu kan tidak sound dalam hal seperti itu. Tapi dia dianggap komplit karena data apapun, image apapun dia bisa kelola misalnya seperti itu. Jadi dalam dunia nyatanya memang sistemnya itu bisa tidak sound tapi komplit atau sound tapi tidak komplit. Ya. Namanya kita orang ilmu komputer sih maunya yang kayak kamu tadi bilang, kalau memang nggak bisa komplit ya lebih baik soundnya penting, boleh nggak komplit gitu ya. Jadi artinya memang ada problem yang nggak bisa kita kodekan, misalnya karena ada algoritma kita buat program, mungkin kita kasih inputnya, programnya nggak bisa jawab, ya, tapi dia kalau dia jawab jawabannya benar. Jadi ini dalam realnya algoritma yang sound dan incomplete itu justru seringkali didapatkan dan memang yang diinginkan kadang-kadang. Karena kalau kita maunya sound and complete, algoritmanya menjadi sangat kompleks. Ya. Sehingga orang bilang, oke, coba disederhanakan algoritmanya, tapi akibatnya jadi nggak komplit. Nggak apa-apa. Toh dalam dunia nyata mungkin nggak semua problem itu muncul kayak gitu perkiraannya. Ya. Sehingga dalam prakteknya algoritma tersebut masih cukup baik, meskipun dia nggak komplit. Ya. Jadi dikatakan sebagai algoritma yang good approximation, ya. Jadi dia sehingga ya problemnya kita itu terpaksa diubah-ubah dikit, nggak persis seperti problem awalnya, tapi kalau kita ubah dikit masih bisa dijalankan oleh algoritma ini misalkan, sehingga dia jadi masih cukup lumayan bisa dipakai. Ya. Jadi ini sebenarnya yang realitasnya seperti itu. Jadi sound tapi nggak komplit. Ya, kita inginkan jawabannya benar tapi tidak semua pertanyaan bisa dimajukan. Nah, yang di dunia nyata juga ada yang tadi saya bilang yang nggak sound juga ada, ya. Tapi ada ininya ya, ada batasan ininya, batasan validitasnya. Jadi makanya teori probabilitas menjadi sangat penting karena belajar ya statistik yang probabilitas menjadi penting untuk bisa memberikan kualifikasi. Ini errornya ini sekian persen. Ya, jadi sehingga kita bisa menjudge, melakukan semacam analisa dan penafsiran bahwa jawaban ini memang tidak 100% benar, tapi sekian errornya. Nah, ini masih acceptable. Jadi itu nggak sound 100%, ya. Bisa begitu. Idealnya ya sound komplit, tapi pada realitasnya tidak demikian. Tapi masih oke, kan? Nah, itu yang kita inginkan nanti menjadi logik yang kita pelajari nanti ini akan muncul di berbagai situasi. Nanti kita mesti pilih. Nah ini nanti orang bicara ada namanya logic engineering. Jadi logik pun bisa di engineering, bisa direkayasa. Logik yang Anda pelajari di MD itu logika klasik, first order logic, itu sebenarnya logik yang ideal yang itu, tapi yang menurut nyatanya itu masih bisa dipermak di engineer, ya, logic engineering di sini katakan. Nah ini sebenarnya itu nanti Anda lihat memang dalam dunia nyatanya orang bisa merancang logik untuk keperluan problem tertentu, bisa di utak-atik intinya. Makanya sini logik itu banyak, ya, tidak hanya seperti itu. Nah mengenai tadi untuk kita keperluan kita kan nanti maunya automatic reasoning, ya kita sebut kemarin itu automatic reasoning. Nah ini langkah-langkah tadi formal procedure-nya itu tidak boleh langkahnya hilang, karena kalau langkahnya hilang tuh bisa jadi nggak sound misalnya. Ya itu sangat penting. Makanya ini sih lihat sini di
karikatur ini mengatakan, biasanya kan Anda mungkin mengalami sendiri, ada soal disuruh buktikan sesuatu. Kadang-kadang waktu kita buktikan bisa terjadi ada langkah tertentu yang dilompati atau terlompati karena salah pikir atau seperti apa. Nah, itu bisa lalu menghasilkan suatu algoritma yang tidak sound, ya, misalnya itu karena ada langkah sini bilang ini, I think you should be more explicit here in step 2. Karena kan kita ada langkah kita abaikan saja ya, meloncat begitu. Padahal sebenarnya langkah tersebut itu justru bisa menyebabkan error gitu ya. Nah, ini seolah ada sini ada apa? Ada miracle occurs, ada keajaiban ini tiba-tiba loncatnya begini misalnya seperti itu. Ya. Ini di dalam dunia ilmu pengetahuan itu sering terjadi, ada teori yang sudah berlaku lama, lalu akhir-akhirnya orang ketemu sesuatu yang salah di situ. Nah, ini dulunya itu mungkin ada langkah yang terlewati atau mungkin nggak terlihat seperti itu. Nah, nanti Anda lihat juga di logika yang kita belajar nanti bagi logika itu langkah-langkah nanti itu sangat penting untuk diperhatikan, karena kalau langkah ini ada yang terlewat atau hilang, itu bisa menyebabkan hasilnya salah. Ya. Oke. Nah, oke, itu adalah overview umum mengenai logika komputasional yang kita lihat kemarin. Perbedaan utama antara logika matematik biasa dengan logika komputasional adalah kalau komputasional itu selalu memperhatikan aspek efisiensi, aspek penggunaan memori dan seterusnya. Ya, jadi ada langkah-langkah algoritmik yang kita inginkan situ. Jadi tadi dua interpretasi logik tadi yang secara semantik sama secara proof teoretik. Ya, yang proof teoretik itu adanya ada langkah-langkah algoritmanya. Jadi dua-duanya mau kita pelajari, nah kita lihat hubungannya dari segi sound komplit. Jadi setiap kita nanti belajar mengenai suatu logik, kita bicara ada decision procedure-nya, ada formal procedure-nya, kita selalu bertanya, formal procedure ini sound apa tidak, komplit apa tidak, ya, untuk domain problem yang kita bicarakan. Nah, sebagai langkah kita selanjutnya itu kita akan kembali sekali melihat logika proposisional sebagai subset dari logika first order logic, ya, logika order pertama yang sudah Anda belajar di MD. Ya. Kita sekarang akan melihat propositional logic dari segi pandangan logika komputasional. Jadi sekarang kita tidak hanya akan melihat bagaimana permainan simbol dan segala macam ini, tapi kita akan melihat nanti bagaimana komputasinya, bagaimana bisa dilaksanakan secara algoritmik. Ya. Meskipun logika proposisional ini sudah Anda kenal, tapi kita akan lihatnya sekarang di kacamata yang sedikit lebih detail. Wah, ada yang mau masuk nih, siapa? Bentar. Di waiting room. Nggak ada waiting room-nya, udah. Udah masuk semua. Oke, propositional logic. Nah, ini sedikit formulasi ulang, tentunya Anda sudah ketemu sebelumnya, tapi sini kita akan melihat dari formulasinya secara logik formal sekarang, dan tujuannya untuk nanti logika komputasional. Jadi kalau bicara mengenai logik, masih kan ada dua aspek, ya, bisa mengenai sintaksnya. Ini tulis. Dari segi sintaks, dan dari segi semantik, ya. Seperti Anda belajar suatu bahasa pemrograman juga, kedua aspek ini yang dipelajari, sintaks sama semantiknya. Jadi untuk menuliskan suatu rumus dalam propositional logic itu apa? Building block-nya, komponen-komponennya, simbol-simbolnya apa? Yang pertama dia ada namanya atomic statement. Jadi karena atomiknya ini, kata atomik ya, dia berdasarkan pada pengertian tidak bisa lagi diuraikan lebih lanjut, itu sudah satuan yang terkecil, itu atomic statement ini. Nah, yang tidak bisa dikomposisikan lebih jauh. Nah, ini sebenarnya proposisi seperti ini. The block is red. Ini bicara mengenai yang, kalau di dunia AI itu Anda
bicara mengenai robot bisa pindah-pindahin blok sesuai dengan warnanya atau apa. Nah, ini pernyataan block is red itu nggak bisa lagi diuraikan lebih jauh karena ini nanti cuma interpretasinya true atau false. Itu adalah pernyataan sudah paling mendasar, itu atomic statement. Kemudian dari pernyataan mendasar ini kita bisa mengkomposisikan menjadi pernyataan yang lebih rumit menggunakan konektif. Ya, ada and, ada or, ada not. Nah, ini pengertiannya, tapi nanti simbolnya bisa jadi dipilih. Yang ke and kan kita pakai ini, or-nya pakai gini, not-nya pakai ini misalnya seperti itu. Jadi dari atomic statement bisa membentuk formula proposisional yang menggunakan konektif atau operator ya, and or not. Nah, untuk tadi masih ingat kemarin waktu kita bicara ada object language sama meta language. Object language itu language yang kita sedang pelajari ini jadi sasaran pembelajaran. Lalu kita untuk mempelajari itu kita menggunakan satu bahasa tingkat tinggi untuk membicarakan itu. Misalnya sekarang saya bicara mengenai logika proposisional, tapi pakai bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu adalah meta language-nya, bahasa objeknya itu adalah propositional logic-nya ini. Ya, itu. Okay. Jadi simbol dari objek language-nya untuk proporsional logic tadi itu kan ada tadi proposisi itu ya. Kita nyatakan pakai misalnya P0, P1, P2 kayak gitu ya. Itu simbolnya seperti itu. Lalu konektifnya ada negasi, ada conjunction atau and ini. Kemudian ada disjunction istilahnya itu adalah or ya. Kemudian material conditional ini yang tanda subset ini sebenarnya sama dengan nanti yang kita tradisional misalnya pakai panah. Di sini pakai simbol subset, dan kita akan lihat tadi ini sebenarnya maknanya sama saja. Kemudian equivalence ya pakai 3 tanda garis ini. Kemudian ada punctuation, ya, ada kurung, koma, seterusnya yang kita pakai untuk mengelompokkan sesuatu yang mesti lakukan lebih dulu, misalnya kan pakai kurung ya. Itu termasuk bagian dari bahasa objeknya. Kemudian dari komponen dasar ini kita bisa membuat namanya WFF, waveform formula. Ya. Jadi saya udah punya proposisi A misalkan, saya punya posisi B, saya bisa membentuk suatu formula baru dengan misalnya kayak N. Nah, kurung itu biasanya wajib gitu, tapi bisa dibuangkan karena dengan pengertian kalau kita tidak menyebabkan ambiguitas, kita bisa buang tanda kurungnya. Nah, lalu ini yang menjadi aturan pembentukan formula baru WFF. Tapi kalau saya punya A, misalnya punya B, saya nggak bisa bikin seperti ini. Operator di belakang. Karena biasanya ini aturan ini harus infix, taruh di tengah. Misalnya seperti itu. Saya juga nggak bisa, biasanya bikin ada posisi A, posisi B, kemudian ada N di sini, terus setelah itu saya kasih operator OR. Nah, ini kan tidak waveform ini, ya, tidak memenuhi syarat. Ini karena waveform formula itu yang bisa memenuhi syarat waveformnya ini ada aturan tata bahasanya. Oke. Nah, untuk menyatakan aturan pembentukan formula waveform ini menggunakan grammar ini yang seringkali ada yang kenal nih grammar apa seperti ini. Di sebelah kirinya Anda ada namanya simbol grammar, terus kanannya ini ada yang terminal, ada yang nggak terminal. Ini formula apa namanya ini? Aturan apa? Di TBA dulu Anda belajar teori bahasa otomata. Ini adalah aturan apa? Ini kan production rule ya, kalau di ini. Production rule ini adalah bagian dari Anda dulu udah belajar ya apa context free grammar. Coba ada yang bisa memberikan saya sedikit pencerahan kenapa disebut context free? Ini ada yang konteks sensitif. Context free grammar itu seperti apa? Mengapa konteks free? Ini masih connect sama saya nggak ya? Ini saya ngomong kok nggak ada yang nyaut.
Masih, Pak. Oh, masih. Oke. Lupa saja ini apa itu context free grammar. Kenapa context free? Ini kan aturan, salah satu aturannya. Misalnya ini apa ini? Ada V, ya, ada psi. Ya, ini ngebacanya ini adalah V atau phi, ini adalah psi, ya, psi. Kalau kita psikologi, psi. Ini aturannya apa nih maksudnya seperti ini? Nah, lebih panah sini kan, kalau tulisan lebih lengkap sini kan bisa aja kita tulis sini V, A, atau ini, atau ini kan waktu Anda belajar di ini konteks free grammar itu ini sorry ini ada apa? Tanda ini, kemudian misalnya lalu ini not V gitu. Ini rekursif ini. Kenapa konteks free? Ya, ini artinya setiap kali Anda melihat simbol V ini, Anda bisa gantikan dengan A, atau bottom ini, atau top ini, atau negasi dari V. Tidak peduli dimanapun dia berada, setiap kali Anda melihat simbol Anda bisa. Jadi ini nama konteks free-nya di situ. Ini kan aturan ininya. Maka Anda bisa mulai dengan menurunkan, berarti karena dari saya mulai dengan V gitu kan, bisa saya ganti menjadi A, ketemu A, karena saya pakai aturan yang ini. Sudah selesai kan ini terminal. Tapi saya juga bisa V ini saya ganti dengan not V. Kayak yang ini, yang satu yang bill yang ini. Nah, setiap kali saya ketemu V, menurut aturan konteks free itu saya bisa lagi menggunakan rule ini, bisa ganti yang ini dengan A. Oh, berarti saya ketemu A. Jadi saya sekarang menurunkan rumus-rumus waveform-nya A, not A, seperti itu. Saya tidak bisa menurunkan misalnya A tanda ini di belakang, nggak bisa dari aturan ini. Jadi grammar ini membuat kita bisa menurunkan rumus-rumus yang tadi waveform-nya di waveform formula menurut aturan ini. Ini konteks free karena artinya setiap kali saya ketemu simbol ini saya bisa gantikan dengan salah satu. Ini kan tanda tegak ini kan menyatakan or ya, ini or. Jadi salah satu dari ini kita pilih ini atau ini atau ini atau ini, semua bisa. Di mana dia berada. Sampai nanti semua jadi terminal kita berhenti kan, itu kan Anda belajar di konteks free grammar seperti itu. Jadi sebenarnya ikuti ini ya, tanda ini. Nah, aturan yang pakai panah terusnya seperti ini apa menyatakan aturan ini production ini kan menyatakan saya memproduksi formula ini ya, formula yang terminal ini. Kenapa terusnya seperti ini? Ini cuma sekedar saya bisa kasih nama dari setiap aturan ini. Misalnya dari psi dan V ini saya bisa menemukan V and C, ini kan conjunction. Ini akan sesuatu namanya conjunction. Ini pakai or namanya disjunction. Kalau pakai panah ini dengan implication. Kalau pakai panah dengan dua arah ini katakan equivalent. Jadi ini cuma tulisnya seperti ini cuma sekadar untuk bisa kasih komentar aja. Tapi sebenarnya aturan yang sebenarnya adalah ini. Ya kan? Bahwa V atau psi itu saya bisa ini kan katakan ada dua aturan nih. Satu aturannya untuk V bla bla, terus ada aturan lagi untuk psi bla bla bla. Sama ini digabung jadi satu ini maksudnya. Sebenarnya ini dua peraturan di sini. Ya, ada dua production. Ya, ini. Oke, jadi ini arti dari yang pakai di bahasa otomata. Ini production-nya. Dulu ada atomic formula yang tadi kita katakan ini ada dari apa? Proposisi yang nggak bisa diuraikan lebih lanjut. Lalu ada istilah lain di sini Anda kenal di logika klasik juga, mungkin juga ada juga kenal di MD. Disjungsi literal itu dikatakan adalah clause. Jadi kalau saya punya suatu posisi P diorkan dengan katakanlah not Q, misalkan ini ada suatu clause. Ya. Jadi ada proposisi atau negasi posisi disjungsikan. Ya, itu diorkan itu adalah clause. Tapi kalau saya punya P terus saya N-kan dengan Q, misalkan ini bukan clause karena ini operator utamanya adalah N. Tapi operator utamanya disjunction itu adalah clause. Nah, kita lihat nanti ini memegang peranan penting untuk formulasi masalah menggunakan clause ini. Ya. Jadi klausa atau clause adalah disjunction yang literal. Contohnya. Literal itu sendiri adalah atomic formula atau negasinya. Kayak tadi P kan atomic formula atau not P atau not Q itu termasuk literal. Literal bisa positif bisa negatif.
Kalau yang negasi ini matiin negatif. Nah, tadi ini bicara sintaksnya. Jadi ini aturan yang Anda sudah kenal di logika klasik itu bagaimana bisa bikin rumus-rumus atau formula-formula logika proposisi yang menggunakan simbol-simbol itu. Lalu bisa membuat berbagai formula yang well formed menurut aturan ini. Nah, sekarang punya formula perlu diinterpretasikan. Maknanya apa? Nah, ini bicara mengenai semantiknya sekarang. Nah, kalau bicara semantik itu berarti bicara mengenai interpretasi, karena lalu kita memberi makna kepada suatu formula. Nah, waktu kita memberikan makna itu sebenarnya kita memetakan proposisi itu menjadi true atau false. Ya, jadi kalau saya misalnya P panah Q, ini formula ini true atau false? Nggak tahu. Sebelum saya tahu P itu true atau false, Q ini true atau false, ya kan? Nah, ini proses pemberian nilai true atau false ke P dan Q ini supaya saya bisa tahu formula P imply Q ini true atau false, ini adalah suatu proses interpretasi. Ya, ini ya. Jadi interpretasi ini istilah kerennya itu tidak lain adalah suatu true value assignment. Jadi kita meng-assign, memberi nilai true atau false ke proposisi, ke variabel. Ini truth ya, ini true berarti kebenaran. Nilai kebenaran itu sendiri bisa true atau false. Ya, ini. Jadi berarti ini semacam pemetaan dari atom-atom ini yang tadinya atom-atom kayak proposisi tadi yang nggak bisa diuraikan lebih jauh itu simbol kayak P dan Q ini menjadi suatu nilai true atau false. Ini tidak ada suatu fungsi ya I, ya isi I ini yang interpretasi ini memetakan simbol-simbol yang ada di sigma ini menjadi true atau false. Ya ini lagi-lagi ini sigma ini pakai, Anda mungkin ingat di waktu belajar di teori bahasa otomata, sigma itu adalah alfabetnya itu ya, himpunan simbol. Nah, sini adalah himpunan proposisi. Di sini I memetakan dari suatu simbol di sigma menjadi true atau false. Lalu seringkali di literatur logika matematik itu interpretasi ini disingkat ini menjadi, karena itu fungsi kan, berarti saya bisa mengatakan ini fungsi, saya punya satu posisi P ini jadi apa, jadi true atau false gitu ya, berarti P-nya diinterpretasi sebagai true. Nah, kalau saya tulisnya P ini bisa saja diinterpretasi sebagai false, dia tulisnya seperti ini ya. Tapi seringkali untuk menyingkat ini keseluruhan proses menginterpretasikan ini, misalnya saya punya simbol P-nya banyak gitu ya, P-nya ada P1 sampai P1000. Berarti kan ini assignment-nya ini harus jadi macamnya ini bisa 2/1000, ya, bisa besar sekali. Nah, bicara I-nya secara utuh, secara satu-satuan, itu bisa kita lalu mengatakan, oke, si P ini diinterpretasikan oleh I menjadi apa? Jadi kita bisa tulis ini menjadi P, saya kasih pangkat I di sini. Yang mengatakan si P ini di integral I menjadi true misalkan itu. Jadi ini kalau suatu atom ini A ini si atom bisa P, Q, R, pokoknya nilai yang bisa diuraikan lagi di sebagai proposisi. Kita tekan I berarti kita tanya berapa interpretasinya oleh I. Ya, ini. Jadi bisa tulisnya sebagai pangkat juga. Ini hanya notasi seperti itu saja. Oke. Nah, suatu formula V dikatakan dipenuhi oleh interpretasi I. Yang tadi misalnya I itu suatu fungsi yang memetakan simbol ke true atau false. Nah, sekarang kita bicara mengenai formula. Ya, formula ini disatisfikan oleh I berarti bahwa formula ini bernilai true oleh interpretasi I. Setelah komponen-komponennya itu diinterpretasi oleh I. Nah, ini seringkali ini lagi-laginya simbol ini overloaded ya. Kita tadi kan di depan tuh bicara simbol ini adalah simbol apa tadi, entailment ya. Nah, sekarang ini kita sudah turun ke object language ini bicara mengenai I interpretasi, V-nya ini adalah suatu formula yang mau kita interpretasikan. Nah, kalau ternyata kalau kita demi I ini si V ini true, maka kita katakan I ini entail V. Dan jadi katakan true under I. Jadi artinya kalau saya pilih interpretasi I,
dan V ini true menurut interpretasi tersebut, maka dikatakan si I itu mengentel alpha, ya bisa mengentel V, jadi bisa pakai simbol ini juga, ya, entailment-nya ini mengatakan ini. Nah, sebagai basic dari interpretasi ini, tentu saja true ini ada di semua interpretasi. Jadi menurut interpretasi apapun, simbol true ya tetap true. Dan menurut interpretasi apapun, simbol false ini kan sama dengan false ya ini. Karena yang ini sebagai ya ini matematiknya dibalik saja, T juga dibalikan jadi T di bawah ini jadi bottom, ya, di top ini bottom, top ini sebagai true, ini true yang kita tahu, ini false ya, ini bawahnya saja. Jadi tentu saja di interpretasi apapun si bottom ini tidak pernah diinterpretasi sebagai true. Jadi never ini di-enter oleh I ini. Jadi ini selalu tidak pernah. Artinya apa? Artinya mengatakan bahwa true ya selalu true, false ya selalu false. Simbolnya itu jadi konstanta. Kita kenal di bahasa pemrograman juga true dan false kan selalu artinya pasti true atau false. Nah ini definisi rekursif di sini. Ya, ini interpretasi I mensatisfy A, artinya A itu true di bawah interpretasi I. Jika yang tadi notasi di atas tadi, berarti si I ini memetakan A menjadi true. Ya kayak kata tadi ini. Ya kita tulis di sini berarti saya mengatakan si P ini diinterpretasi oleh I sama dengan true. Ini jadi si P dipetakan oleh I menjadi true. Kalau suatu interpretasi I mensatisfy negasi dari V, berarti si I itu tidak mensatisfy V. Ya, ini kebalikannya yang true. Ya. Kalau I itu mensatisfy V and C, jika si I mensatisfy V dan juga mensatisfy C. Jadi masing-masing disatisfy, maka disatisfy bersama. Ya. Kalau yang bawa OR salah satu, yaitu interpretasi yang kita tahu biasa. Contoh interpretasi ini, saya berangkat dari tadi sigmanya, ya kita tadi sigma itu simbol proposisi dasar, misalnya A, B, C, D, dan bla bla bla. Nah si I ini mesti menentukan si A jadi apa? Oh A dipetakan jadi true. Dia lagi kita tulis nanti kan bahwa A, I, true. Lalu ini B jadi false, berarti si B ini minta si I ini sama dengan false. Ini notasi lainnya ya, ini maksudnya seperti itu. Jadi dipetakan. Jadi I memetakan C menjadi false, D menjadi true, seperti itu. Ini interpretasi itu seperti ini, memberikan nilai true false ke simbol-simbol dasar ya, proposisi ini. Nah, kalau saya sekarang punya suatu formula seperti ini V-nya saya, gitu. Nah, V ini di satisfy oleh I nggak? Ini pertanyaannya. Apakah I mensatisfy ini? Ini true atau false? V-nya ada di bawah ini. Menurut interpretasi yang di atas ini. Coba lihatin ini true atau false di bawah ini. True atau false? Kan ya, jadi ini A kan diinterpretasikan sebagai true, B sebagai false. Menurut peraturan OR ini jadi true atau false? True. Nah, C false, D true. Ini false or true? True. True equivalent dengan true tidak? Ini. Equivalent, Pak. Ya, berarti kan ini yang sebelah ini true kan ya, sampai sini ini true. And, nah ini yang bagian kedua kan ini and. Yang sini true atau false? True juga, Pak. Ya, true juga karena ini A-nya kan ini true, B-nya false, ini and.
Jadi for, not dari for adalah true. Or, nah ini udah true ya, udah jelas or ini jadi true. Jadi ini juga true. Jadi ya true and true ya true. Berarti formula ini kan formula V ini true. Jadi jawabannya iya, si I itu mensatisfy V karena V itu true menurut interpretasi I. Ya, itu. Jadi interpretasinya seperti itu. Nanti kita akan bicara di berikutnya itu bisa terjadi ada formula yang apapun interpretasinya, formulanya selalu true. Ya. Ini kan kebetulan kita pilih A, B seperti ini, kebetulan dia true. Sekarang kalau I-nya beda, apakah masih true si V ini? Nah, ada kondisi terjadi di mana apapun I-nya, I besar ini, interpretasinya, formulanya selalu true. Nah, formula seperti itu yang kita sering sebut sebagai tautologi atau yang selalu valid ya. Jadi validitasnya itu terjadi dunia apapun selalu true. Bisa Anda bayangkan misalnya kita punya semacam teorema atau hukum alam gitu. Kalau di alam yang A dia berlaku, tapi kalau di alam yang lain dia tidak berlaku. Bisa terjadi seperti itu. Nah, itu berarti hukum itu tidak tautologi, tidak valid ya, karena beda-beda alam bisa tidak berlaku. Misalnya ada sesuatu yang nanti di bumi begini dibawa ke bulan tidak berlaku. Bisa saja hukumnya beda misalnya. Itu hal seperti itu. Tapi kalau kita inginkan formulanya itu bisa berlaku dimanapun, interpretasinya apapun di dunia apapun, nah itu adalah formula yang selalu valid, yaitu kita sebut dengan dia tautologi. Hal seperti itu juga akan kita pelajari nanti. Tergantung logikanya yang kita bisa buka. Nah, dengan bicara adanya interpretasi, masih terkait dengan ingat ya suatu model atau suatu dunia yang membuat formula itu true, dia katakan model dari formula tersebut. Nah, di sini juga demikian. Interpretasi I adalah model dari V apabila si I ini membuat V-nya true. Artinya di interpretasi I ini V-nya true di situ. Maka si I ini adalah modelnya buat V. Lagi kita pakai simbol dua kaki ini ya. Ini kita sekarang tidak bicara mengenai logical semantik ini, tapi kita bicara mengenai interpretasi ini di sini. Nah, ini berdasarkan hubungan ini bahwa I mensatisfy V atau V disebut oleh I, artinya di dalam interpretasi I ini formula V ini true. Nah, ini hubungan ini melahirkan berbagai macam kemungkinan di sini dengan istilah tertentu yang mesti Anda hafalkan sekarang supaya ingat ini. Ini kita akan pakai seringkali akan disebut-sebut ini istilah-istilah seperti ini. Suatu formula V dikatakan satisfiable jika ada sesuatu I yang membuat dia V not true. Jadi I yang satisfy V. Some. Jadi mungkin I1 ya, I2 tidak, nggak apa-apa. Pokoknya ada satu saja. Ini maka dikatakan satisfiable. Artinya bisa disatisfy, bisa dibikin true. Unsatisfiable, V-nya tidak satisfiable. Artinya nggak ada I yang bisa disatisfy, yang membuat dia true. Falsifiable, ada suatu I yang membuat V-nya tidak true, jadi tidak satisfy V. Ya, ini falsifiable. Nah, kalau valid tadi yang saya sebut dengan yang kita sering juga disebut sebagai tautologi, di suatu formula V dikatakan valid jika setiap interpretasi I adalah model bagi dia. Ya, jadi makanya tadi itu di dunia apapun, di interpretasi apapun dia selalu true. Ya, dikatakan sebagai tautologi atau valid. Nah, dua formula V dan C dikatakan ekuivalen, logically equivalent, jika semua I, ya, semua interpretasi, apabila I-nya mensatisfy V, maka I juga mensatisfy C. Demikian juga kalau I mensatisfy C, maka I juga mensatisfy V. Jadi ini bolak-balik ini, ini if only if. Jadi di setiap interpretasi yang bikin V-nya true, PC-nya juga true. Setiap interpretasi yang bikin PC-nya true, V-nya kan. Makanya jadi V dan PC ini dikatakan kelakuannya selalu sama di I yang manapun. Ya, semua I dia berlakunya sama. Di sini boleh false ya. Artinya kalau di suatu interpretasi I V-nya false ya PC-nya juga false. Di sini kita bicara mengenai if only if itu kan boleh V-nya false, isinya false juga ya. Artinya ini semua I mereka kelakuannya sama, dikatakan dia ekuivalen.
Jadi artinya ya lihat saja yang true. Kalau di mana true ya harus true, dua-duanya bersama-sama true. Nggak boleh yang satunya true, satunya false, nggak boleh. Satu sama. Itu equivalence. Nah, berdasarkan nilai dari pengertian equivalence tadi itu, bahwa di semua interpretasi kedua formula itu kelakuannya sama, sama-sama true atau sama-sama false. Nah, kita lalu bisa membuat pernyataan berikut ini, bahwa kalau V itu suatu tautologi, jika negasinya unsatisfiable. Nah, ini pengertiannya bisa diterima ya, karena kalau tautologi kan di semua dunia itu, di semua interpretasi V-nya true. Berarti tidak ada dunia yang bisa bikin dia false. Jadi berarti kebalikannya itu unsatisfiable. Jadi negasinya tidak bisa disatisfy. Dan juga V itu unsatisfiable jika kebalikannya tautologi. Jadi ini jelas ini penting itunya. Kemudian ini sekarang ada beda antara yang kaki 3 sama yang ini. Seringkali kan dianggap sama tuh ya. Sekarang kita belajar lebih detail, ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau ini Anda bicara mengenai formula, ini sebagai konektif. Ini bicara mengenai hubungan di dua formula. Cara interpretasi. Ya. Jadi kedua formula V dan psi ini ekuivalen, artinya di semua interpretasi, di semua dunia mereka itu berkelakuan sama. Jika formula yang ini itu adalah tautologi. Jadi kalau sini Anda bicara dengan dua formula ini, hubungannya seperti apa? Sini Anda bicara cuma satu formula yang pakai konektifnya, konektif yang if and only if. Ini kan object language-nya ya. Jadi untuk membandingkan dua formula itu ekuivalen, Anda bisa memeriksa satu formula saja dengan mengganti dengan konektifnya adalah panah ini. Oke, jadi ini kan bicara formula tautologi ya, Pak. Juga hal lain yang sering kita temui di mesti Anda sudah alami juga, ini dua formula dikatakan ekuivalen, ya, dan dua formula itu ekuivalen, dikatakan ekuivalen, ya, jadi sudah ketahui V itu ekuivalen dengan psi. Nah, V ini kan banyak komponen-komponennya, psi juga punya komponennya, bisa beda kedua formula ya, kelihatannya beda, tapi mereka ternyata ekuivalen. Dan ini bacanya apa ini? Chi. Jadi kalau di tulisannya kan ini sebenarnya chi square, Anda bisa mungkin ingat di logik itu. Di chi aksen ini diperoleh dari Lisat from ya, diperoleh dari V, diperoleh dari mengganti V dengan psi. Maka dikatakan chi sama chi aksen ini adalah ekuivalen. Ya. Jadi saya memperoleh chi aksen dari chi dengan menggantikan V dengan psi. Ya. Jadi kita punya chi, dan dalam chi ini ada bagiannya itu yang seperti V. Saya gantikan dengan psi, maka saya dapatkan di sini chi aksen. Nah, kedua ini masih tetap ekuivalen. Ya. Jadi kalau ada formula yang komponennya kita ganti dengan komponen lain ekuivalen, maka formulanya tetap ekuivalen. Itulah sini arti dari pernyataan ini. Ya. Jadi kita tahu selalu berlaku ya. Saya udah formula yang panjang rumit, saya bisa juga menggantikan bagian-bagiannya itu dengan formula lain yang ekuivalen, maka formula awal tetap ekuivalen. Ya. Tidak. Nah, hubungan entanglement tadi ya, ada interpretasi terhadap suatu formula. Sekarang formulanya itu tidak hanya satu, tapi adalah set of formula. Ini theta. Theta sini adalah himpunan formula, jadi bisa banyak. Itu dikatakan si I ini juga mengentel theta, yang tadi kan kita bicarakan cuma I itu mengentel suatu formula saja V. Nah, sekarang ada banyak V. Jadi sekarang theta ini bisa saja terjadi ada V1, V2 dan seterusnya ya, banyak formula di situ. Nah, ini I dikatakan mengentel
theta jika si I ini mengentail setiap formula dari theta. Ya. Ya, ini masuk akal ya definisi yang sangat simple ini. Jadi tentu saja jika kita mengatakan I ini mensatisfy suatu set of formula, jika dia mensatisfy masing-masing formula ada di set tersebut. Ya. Gitu. Nah, ini mulai lagi ini, orang matematik itu suka mengoverload simbol. Jadi kalau saya punya sejumlah formula, ini theta, terus saya mau lihat apakah formula V saya itu di-entail oleh ini saja, oleh itu enggak. Jadi artinya apabila si theta ini semua formulanya true, apakah lalu mengimply V-nya true. Ya, kalau iya, jika ini akan dari sini theta ini meng-entail V, jika untuk semua model interpretasi dari theta, dia setiap I yang membuat si theta-nya true, karena model tadi kan yang interpretasi bikin true, maka dia juga menjadi modelnya si V yang disama ini. Jadi setiap model yang bikin, setiap model untuk theta juga model buat V, gitulah. Jadi kalau dia true, jadi juga true. Tapi kalau si theta-nya false, V-nya bisa true, bisa false ya. Tapi itu mengatakan kalau theta-nya true, ya harusnya V juga true. Itu intermnya di situ. Nah, ini adalah pernyataan dari berbagai settingan yang kita bicara dari awal tadi mengenai entailment ini yang kita lihat dari berbagai settingan tadi, bahwa di sebelah kiri ini sekarang kita bisa lihat sebagai sejumlah simbol atau sejumlah hipotesis atau sejumlah premis. Yang kanan ini kita lihat sebagai suatu formula, bisa berupa suatu konklusi, bisa berupa suatu kesimpulan, seperti itu. Nah, kita bicara ini berlaku kan tadi bahwa apabila ada dunia yang sebelah kiri true, maka dunia tersebut juga akan bikin konklusinya true. Kalau sekarang kita bicara mengenai sejumlah formulanya ini diinterpretasikan dari suatu interpretasi I, semuanya true, maka si konklusinya juga akan true di interpretasi tersebut. Ya, itu dikatakan entailment ini. Jadi ini meleksikan intuisi kita sebenarnya bahwa yang namanya conclusion itu harus follows from, ya, berasal atau diturunkan dari hipotesisnya yang sebelah kiri ini, maka disebut hipotesisnya. Jadi kalau saya mengatakan ada sejumlah hipotesis ini terbukti true dan konklusinya adalah konklusi dari hipotesis itu, maka konklusinya harus true juga. Seperti ini. Sekarang ini kan orang misalnya punya sejumlah hipotesis mengenai vaksin, lalu ada pernyataan vaksinnya ini efektif sekian persen. Nah, kalau kayak hipotesis sebelah kiri ini true, maka ya pernyataan yang sebelah kanan ini bisa kita terima sebagai true. Ya, kalau memang ini sebagai suatu entailment. Gitu. Jadi true dari hipotesis itu menjamin true dari konklusi. Itu katakan entailment. Jadi kita bisa menggaransi, menjamin konklusinya true. Ya. Apabila hipotesisnya true, itu sebenarnya itu. Jadi kita nggak bisa menjamin konklusi true apabila ada hipotesisnya salah. Tapi bisa terjadi hipotesisnya itu ada yang salah, konklusi true. Ya, itu entailment-nya itu cuma mengatakan kalau apabila hipotesisnya itu true, konklusinya itu harus true. Tapi kalau hipotesisnya itu tidak true, konklusinya bisa true, bisa false. Ya. Itu entailment-nya seperti itu. Jadi arahnya itu ada ya dari kiri ke kanan. Itu yang kita kenal secara intuisi seperti itu. Hipotesis dengan conclusion. Nah, itu juga yang rumuskan di sini menjadi semacam entailment. Jadi kalau ada disebut entailment selalu ada sebuah hipotesis mengentail satu konklusi. Jadi apabila hipotesisnya semua ini true, maka konklusinya juga harus true. Oke, demikian ini yang kita bisa ngomongkan sehari ini. Nanti kita akan lihat juga Anda bisa mencoba melihat worksheet-nya itu. Jadi bisa
kita nanti melaksanakan proses untuk memeriksa apakah memang sejumlah hipotesis ini meng-entail konklusi. Itu bisa kita lakukan secara semantik menggunakan truth table yang kita kenal. Ya, ini. Oke, mungkin dalam kuliah hari berikutnya kita akan bicara itu. Ini waktunya sudah habis sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Oh, tidak ada, ya kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Selamat siang semuanya.